Nah, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin menanyakan apakah untuk Zoom teknis kita pada hari ini kita langsung teknis atau kita tetap melaksanakan teknis dongkrak usaha atau kita berdiskusi Bapak Ibu. Nah, saya ingin berdiskusi kepada Bapak Ibu ya. Di sini ada kurang lebih 6 orang ya, 6 orang. Saya ikut aja Mas. Oke. Atau di sini Bapak Ibu ada yang baru eh, ikut kelas jadi Raja Google nggak? Maksudnya yang baru inilah, yang baru belajar digital marketing dengan penggunaan dongkrak usaha. Ada nggak Bapak Ibu? Kalau memang kalau kalau nggak ada ininya, apa namanya maksud saya kalau memang nggak ada yang baru anggotanya, mungkin kita lanjut ke diskusi Bapak Ibu agar lebih ini ya. Karena saya maunya di 2 pertemuan dalam 1 minggu itu, yang pertama bahas teknis, dan kedua di pertemuan kedua itu untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi karena kan kalau kita teknis langsung, nah itu kan memakan waktu juga Bapak Ibu ya. Jadi di pertemuan kedua ini saya pengennya itu teknis secara tanya jawab. Nah jadi kita punya waktu yang cukup panjang terkait dengan teknis di grup usaha. Atau kita langsung saja PB ya, kita coba untuk ini, apa namanya, praktek lah sebentar. Kita praktekkan. Nah, di sini saya coba ya, Bapak Ibu ya, untuk praktek terkait dengan dongkrak usaha, yaitu pemilihan postingan ya. Jadi di kelas di Raja Google di kotamu, yang batch 1 dan batch 2 ya, itu pasti sudah diberikan kelas ya, Bapak Ibu ya, diberikan ke tugas, diberikan tugas oleh mentor kita, yaitu Mas Rehan. Dan untuk pemilihannya Bapak Ibu ada di sini ya. Kita coba dulu yang mana ini yang baru. Baru Nah, ini aja lah ya. Jasa benerin genteng. Nah, ini ya. Kita coba ya. Jasa benerin genteng. Nah, sini Bapak Ibu, kita akan coba praktek bagaimana cara posting produk di akun Berdongkrak Usaha. Nah, di sini langsung saja Bapak Ibu ya. Kita ke menu produk sini. Kemudian kita input produk. Nah, kita lanjut. Untuk input produk ini Bapak Ibu ada beberapa yang harus kita pilih ya, ataupun kita isi. Nah, ada beberapa form yang harus kita isi Bapak Ibu. Di sini yang pertama kategori. Jadi kalau kita isikan kategorinya jasa benerin genteng, berarti ini ya, kita pilih jasa lain-lain saja. Jasa lain-lain. Nah ini. Oke, penawarannya gratis survei ke lokasi. Nah, itu ini aja. Nah, kemudian untuk jasa benerin genteng ini kita coba lagi Bapak Ibu ya. Jadi untuk keyword itu kita usahakan kata kunci panjang ataupun long title, long long keyword title. Nah, jangan kata kunci pendek seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan kata kunci panjang. Dan kita coba reset ya. Kita reset. Nah, seperti ini. Kita reset ya kata kuncinya. Lihat di sini. Nah, jasa perbaikan atap bocor. Perbaikan Perbaikan nih, ini kebanyakan perbaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita coba lebih ke jasa perbaikan atap. Nah, ini kan genteng nih. Kita coba jasa perbaikan lah ya, atau benerin genteng bocor. Berpengalaman di Padang. Nah, jadi kalau kami di daerah Kota Padang ini Bapak Ibu nggak pakai genteng ya Bapak Ibu ya, pakai atap, seng. Nah, seng isi besi ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini kalau kami di Sumatera ini kebanyakan pakai genteng. Namun kalau sudah masuk ke Sumatera Selatan itu biasanya sudah pakai genteng Bapak Ibu. Jadi kalau masih di Jambi, mungkin Sumatera Barat, Jambi, Palembang dan juga di Riau ya, itu masih bisa pakai, kebanyakan masih pakai atap seng. Udah masuk Lampung, Sumatera Selatan, nah itu dia udah pakai genteng tuh. Ini ya, jangan pakai atap ya, jangan pakai seng aja Bu, atap ini aja. Ini ya, kita ambil, kemudian kita coba cari gambar. Nah, jadi sedikit ya Bapak Ibu ya, untuk kata kunci itu ada pembagiannya Bapak Ibu ya. Yang pertama kata kunci awalan seperti jasa, harga, biaya, dan jasa, ini namanya kata kunci awalan Bapak Ibu. Kemudian benerin atap, benerin atap seng bocor. Nah, ini kata kunci utama kita. Kemudian berpengalaman ini kata kunci pelengkap ataupun biasa kami sebut ekor dua ya, ekor satu. Dan di Padang ini ekor dua, yang mana diisi biasanya dengan kata kunci kota, kabupaten, kecamatan, bahkan kelurahan yang kita target. Nah, jadi dalam penyusunan kata kunci itu ada beberapa hal yang memang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama, karena pembagiannya sudah jelas ya Bapak Ibu ya, ada kata kunci awalan, kata kunci utama, kata kunci ekor satu ataupun pelengkap, kemudian kata kunci dua yang biasa diisi dengan daerah tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian kata kunci ekor satu ini biasanya pelengkap seperti berpengalaman, kemudian profesional, harga terjangkau, termurah. Nah, itu menambahkan agar lebih trust lagi ya pendukung untuk kata kunci utama ini. Oke, nah, ini kita pilih gambar. Nah, jadi untuk gambar ini bisa Bapak Ibu buatkan dengan AI ataupun dengan ChatGPT nantinya ya. Nah, di sini saya coba untuk membuat atau mengambil ya Bapak Ibu ya, mengambil gambarnya lewat Google. Nah, jadi di Google ini ada yang Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah gambarnya diusahakan jangan terlalu banyak watermark. Seperti harga, seperti ini ya, nama nama perusahaan seperti ini, kemudian nomor telepon kalau bisa jangan ada, kemudian nama ininya, nama seperti ini ya, nama telepon, nama ini kayaknya website, kemudian ini email dan yang lain-lainnya. Nah, diusahakan jangan ada embel-embel watermarknya Bapak Ibu. Nah, diusahakan yang polosan saja ya, nggak ada yang seng ini. Nah, kemudian gambar ini Bapak Ibu diusahakan diambil yang kita screenshot ya. Seperti Nah, diusahakan gambar ini jangan jangan di save as Bapak Ibu, cukup di screenshot. Jadi kalau kita screenshot gambarnya, itu biasanya kalau saat kita upload baru postingan ke dalam Google itu biasanya server Google bacanya itu seperti gambar baru, meskipun gambar itu sudah ada di dalam Google terus itu sendiri ya. Jadi karena memang karena kita screenshot itu sumbernya nggak ada dari yang kita save as. Jadi kalau kita save as itu biasanya ikut sumbernya apa Ibu ya? Sumber dari source dari websitenya itu biasanya keikut. Nah, jadi diusahakan untuk screenshot saja Bapak Ibu gambarnya dari Google. Nah, oke. Perbaikan aja lah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita pilih gambar Bapak Ibu. Biasa. Nah,
Jadi kita pilih gambarnya. Nah, untuk gambar ini Bapak Ibu, eh, untuk gambar ini itu ada beberapa hal yang perlu dipenuhi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah pixel dimensinya ini. Nah, diusahakan untuk dimensi gambar itu di bawah 500 kali 500 pixel. Nah, ini maksimalnya itu ya Bapak Ibu ya. Maksimalnya diusahakan 500 kali 500 pixel. Dan untuk size gambarnya di bawah 500 KB. Nah, di sini kita lihat ya sudah 309 KB. Kemudian untuk size ininya dimensinya itu 305 kali 350 pixel. Nah, ini sudah memenuhi kriteria kita Bapak Ibu ya. Kemudian untuk nama file gambarnya kita coba rename Bapak Ibu. Rename sesuai dengan judul postingan. Tujuannya agar bisa di SEO-kan di Google. Itu pun biasa kita sebut SEO gambar Bapak Ibu ya. Nah, jadi di SEO itu tidak hanya konten artikel saja yang kita SEO-kan, itu gambar juga bisa kita SEO-kan dengan syarat sudah terpenuhi ya Bapak Ibu ya. Seperti gambar ukuran gambarnya kecil, kemudian nama file gambarnya sesuai dengan judul postingan yang kita posting. Agar lebih mudah ya Bapak Ibu ya, agar lebih mudah dirayapi. Kemudian untuk gambar tadi Bapak Ibu, itu ukurannya kami maksimalkan di bawah 500 ke 500 Bapak Ibu ya, karena memang untuk gambar itu biasanya kalau besar dia eh, ikut mempengaruhi kecepatan website. Jadi diusahakan gambarnya kecil. Oke, kemudian kita lanjut ke ke kolom harga. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk yang sudah mendapatkan harga yang jelas, itu bisa Bapak Ibu cantumkan di kolom harga. Namun kalau belum dapatkan harga yang pasti itu bisa dikosongkan ataupun dibikin angka nol seperti ini saja. Baik, kita langsung ke deskripsi ya. Di deskripsi ini eh, kita coba buat dengan bantuan ChatGPT. Nah, ini coba dulu kita bikin PB ya. Kita bikin promnya dulu. Ini promnya nggak harus seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ikut kelas di Titik Terang Kreatif itu banyak ya. Bisa Bapak Ibu dapatkan prom-prom untuk pembuatan deskripsi ini. Seperti bersama Pak Tony, Mas Rehan, Pak Putra, dan juga mentor-mentor yang lainnya ya. Yang seperti Mas Kurniawan. Nah itu mereka pasti selalu memberikan ini ya, apa namanya, prompt untuk membuat konten ataupun deskripsi produk. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini kita copy ya. Kita copy hasil dari Maktul. Maaf, dari AI ChatGPT. Lanjut ke sini ya, kolom deskripsi. Nah, ini jangan lupa diedit dulu Bapak Ibu. Kita edit. Takutnya, nah ini kan ada H1 nih. Diusahakan selalu H2. Ini H2. Di H1 itu cukup satu. Kemudian selebihnya itu H2. Oke. H2. Oke, ini H2 ya. H2. Kita sekalian cross check Bapak Ibu ya. Cross check hasil dari ChatGPT. Kadang ChatGPT dalam prosesnya pembuatannya nggak sesuai Bapak Ibu. Ini H2 oke. Dua juga. Nah ini H1 ya. Misalkan H1. Kita buat, kita kasih warna-warna sedikit lah ya. Nah ini sudah. Kemudian di bawah ini Bapak Ibu, di bagian bawahnya kita tambahkan SEO WA dan SEO Denai.
Ini ya, SEO, WA, dan SEO Deny. Nah, jadi skrip CWA dan SEO Deny ini adalah salah satu skrip yang memang dibuat oleh khusus untuk Pak Peneliti terang kreatif ya Bapak Ibu ya, yang memang fungsinya untuk CWA itu sendiri itu akan nanti berubah menjadi tombol WhatsApp ataupun tombol CTA. Kemudian SEO Deny ini akan berubah menjadi apa namanya? Nama postingan judul postingan produk dan juga tambahkan SEO baca Bapak Ibu ya. Nah, ini SEO baca ini akan memunculkan link yang ada dalam website kita. Nah, bisa dikatakan seperti link internal ya Bapak Ibu ya. Jadi ditambahkan SEO baca, SEO deny, dan SEO WA. Kemudian untuk eh, ya meta keyword kita tambahkan ini ya. Kita samakan saja dengan judul postingan tadi. Ini jasa perbaikan atap bocor berpengalaman. Nah, ini ya. Kemudian meta deskripsinya kita minta bantuan ChatGPT lagi. Tolong buatkan meta deskripsi 165 karakter yang berisi penawaran dari artikel di atas. Coba ya, kita tunggu. Nah, ini kita copy hasilnya. Copy hasilnya. Nah, hubungi, apakah saya hubungi kami? Oke, kita tambah nomor WhatsApp sini pakai 62 ya Bapak Ibu ya. Lalu kita tambahkan ini jasa perbaikan atap. Ini jasa perbaikan atap. Nah, oke. Kemudian bagi Bapak Ibu yang punya produk ya, yang punya produk yang sudah terdaftar di pencarian, maaf, di marketplace itu bisa ditambahkan sini Bapak Ibu link order Tokopedia dan Shopee yang mana ini ada salah satu opsi yang bisa Bapak Ibu berikan kepada customer jikalau memang dari customer tersebut masih ragu dalam bertransaksi via WhatsApp ataupun langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa ditambahkan opsi untuk marketplace pihak ketiga. Nah, dari lewat dari link form dari marketplace bisa diisi sesuai dengan produk dan jasa yang sudah terdaftar Bapak Ibu. Bisa link toko ataupun link produk tersebut. Nah, tinggal diisi saja di sini Bapak Ibu ya. Tinggal diisi dan kalau sudah diisi di sini Bapak Ibu, jangan lupa di dalam deskripsi ditambahkan SEO, maaf, order Tokopedia ataupun order Shopee. Order Shopee. Nah, sesuai dengan pengisian form yang sudah Bapak Ibu isi nantinya. Ini kita submit saja. Oke. Nah, ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Kita sudah selesaikan cara posting produk. Nah, kemudian kita coba lihat hasilnya dengan mengeklik lihat website Anda ya. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini kita coba lihat hasilnya Bapak Ibu ini memang jadi memang ini adalah hasil dari website postingan kita tadi Bapak Ibu via dengan bantuan deskripsi ini ya. Nah, ini salah kurang lagi nih Bapak Ibu. Order submit. Nah, ini tadi CWA Bapak Ibu, CWA, kemudian ini CW deny, ini CW baca, kemudian ini order Shopee dan order Tokopedia. Nah, dari segi gambarnya masih belum bisa aktif Bapak Ibu, namun dari segi fungsi itu masih kayak bisa direct ya Bapak Ibu ya. Bisa direct ke dalam ke dalam halaman Shopee itu sendiri. Jadi kalau masih seperti ini, kami menyarankan itu Bapak Ibu membuat secara manual ya. Jadi kalau secara manual itu Bapak Ibu dulu terlebih dahulu download logo Shopee ya Bapak Ibu ya. Download logo Shopee, kemudian nanti link Shopee-nya dibagikan ataupun di input di dalam deskripsi ataupun di dalam gambar. Mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu ya. Eh, cara kita
membuat postingan untuk di dongkrak usaha. Nah, ini tinggal kita lakukan ya penginspeksian ke dalam Google agar bisa terindeks. Nah, dan juga sedikit informasi Bapak Ibu, eh, di dalam dongkrak usaha itu Bapak Ibu ya, ada beberapa yang memang kita ini kan ya. Nah, seperti ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan apa namanya website dongkrak usaha. Jadi di dongkrak usaha itu ada beberapa domain dan subdomain yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi untuk yang domain dongkrak usaha dan dongkrak bisnis itu nggak perlu Bapak Ibu inspeksi. Nah, kenapa? Karena dia akan nantinya secara dengan sendirinya robot Google akan merayapi postingan-postingan yang sudah ada di dalam dongkrak usaha dan juga dongkrak bisnis. Karena memang untuk dari domain dari segi domainnya dari segi umur domain itu sudah cukup lama ya Bapak Ibu ya. Jadi tanpa harus kita lakukan inspeksi, domain dongkrak usaha dan dongkrak bisnis itu sudah bisa dirayapi oleh robot Google dengan sendirinya. Nah, ini nggak perlu kita lakukan inspeksi. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih ikut kelas dengan jadi Raja Google ya di kotamu, itu kan biasanya belum sampai ke tahap untuk inspeksi. Namun Bapak Ibu sudah mendapatkan traffic bahkan juga sudah mendapatkan link dan juga bisa dan saya sudah dapatkan informasi ada yang beberapa yang sudah closing. Nah, itu biasanya lead yang didapatkan itu dari website dongkrak usaha dan juga dongkrak bisnis. Nah, kemudian ada juga yang harus diinspeksi ya Bapak Ibu ya. Ada subdomain dongkrak bisnis dan juga domain mandiri DU. Dan juga yang subdomain 100. Nah, kemudian untuk yang subdomain yang ini Bapak Ibu ya, yang tiga ini itu memang Bapak Ibu harus inspeksi karena memang kan ini sudah teridentifikasi belum teridentifikasi ya Bapak Ibu ya. Nama subdomain itu kan baru nih Bapak Ibu. Jadi belum bisa dikenali oleh robot Google. Jadi mau nggak mau itu kita harus melakukan inspeksi satu persatu postingan kita yang ada di dalam website subdomain dongkrak bisnis ini. Yang subdomain dongkrak bisnis ini yang ini Bapak Ibu ya. Nah, yang ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik yang lihat website Anda, itu akan muncul nantinya ada subdomain dongkrakbisnis.com. Nah, ini untuk di awalnya ini bervariasi Bapak Ibu sesuai dengan akun yang dibuat oleh si member tersebut. Nah, ini memang harus Bapak Ibu inspeksi agar bisa terindeks di Google. Karena memang kalau yang belum terindeks di Google itu biasanya kan belum kenal tuh website subdomain kita. Jadi karena belum kenal itu robot Google nggak tahu. Nah, jadi kita lakukan inspeksi ini agar dikunjungi oleh si robot Google. Nanti kalau sudah lama-kelamaan, Bapak Ibu sering posting, Bapak Ibu sering inspeksi di dalam akun member dongkrak usahanya ya, itu nggak harus diinspeksi, biasanya sudah terindeks Bapak Ibu. Kalau tapi itu yang sudah lama ya Bapak Ibu ya, yang sudah lama umur subdomainnya dan juga sering melakukan posting produk di dalam akun member dongkrak usahanya. Kemudian yang domain mandiri DU. Domain mandiri DU itu dia kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, dia domainnya itu nggak ada embel-embel dongkrak usaha, dongkrak bisnis, itu nggak ada. Jadi dia memang kita beli domainnya. Kemudian untuk tampilan dari segi websitenya itu masih sama seperti dongkrak bisnis tadi Bapak Ibu ya. Nah, yang seperti ini dia masih tetap sama. Yang berbedanya hanya di subdomain saja. Ini subdomain, sementara ini yang domain. Nah, ini domain mandiri. Nah, jadi nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita posting di dongkrak bisnis ini, secara otomatis nantinya di dalam subdomain DU Mandiri ini dia akan muncul juga. Jadi nggak perlu kita satu-satu ngisi kontennya. Jadi dia secara otomatis sudah terisi. Dan juga yang subdomain yang ini Bapak Ibu ya, subdomain yang 100 itu sama halnya. Jadi Bapak Ibu aktifkan dan juga langsung dilakukan inspeksi ke dalam postingan ke dalam Google dan sudah berisi konten-kontennya Bapak Ibu ya. Jadi sudah secara otomatis nantinya kalau memang Bapak Ibu sudah posting di dalam akun member dongkrak usaha itu di setiap postingan-postingan yang ada di 100 subdomain ini Bapak Ibu 100 subdomain ini ya itu sudah terisi kontennya secara otomatis. Tergantung dari template-nya Bapak Ibu ya. Jadi tiap-tiap subdomain ini dia
memiliki template-template yang berbeda dari satu sama lainnya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya, sedikit informasi terkait dongkrak usaha. Karena memang untuk dongkrak usaha itu kan dia portal ya Bapak Ibu ya. Jadi portal kita banyak member di dalamnya dan banyak yang ini Bapak Ibu ya, apa ya, yang menggunakan dari dongkrak usaha tersebut. Jadi memang kita harus pahami juga yang mana subdomain, kemudian domainnya. Nah, jadi itu memang perlu kita ketahui secara keseluruhan. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, penjelasan dari kami terkait dengan dongkrak usaha, baik dari cara pempostingan produk sampai informasi terkait ini ya, apa terkait dengan cara ataupun apa yang harus dipahami yang saat kita lakukan inspeksi ke Google. Nah, jadi diperhatikan Bapak Ibu yang subdomain dan juga domain dongkrak usaha itu nggak perlu dongkrak usaha dan juga dongkrak bisnis itu nggak perlu kita lakukan inspeksi karena memang ini sudah bagus ya Bapak Ibu ya dari segi umur domainnya sudah lama kemudian orang posting di dalam website tersebut itu juga banyak. Nah, jadi memang inilah yang perlu kita ketahui Bapak Ibu terkait dengan dongkrak usaha. Jadi Bapak Ibu, dari penjelasan kami mungkin ada yang Bapak Ibu belum pahami. Nah, di sini kami coba untuk buka sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan dongkrak usaha, itu bisa langsung raise hand ataupun eh, cantumkan di kolom chat. Maaf Mas, pertemuan ini akan menjelaskan tentang apa saja, apa masih tentang upload produk. Nah, jadi memang untuk Pak pertanyaan dari Pak Sandi ya. Jadi memang untuk di Zoom teknis dongkrak usaha khususnya di Senin, Selasa dan Kamis itu kami membahas terkait dengan basic penggunaan optimasi SEO dongkrak usaha ya Bapak Ibu ya. Nah, cara pengoptimasian dasar yaitu salah satunya dengan pempostingan produk. Nah, di sini karena memang untuk pesertanya itu kan bervariasi Bapak Ibu. Ada yang sudah lama penggunaan dongkrak usaha, kemudian ada yang baru. Bahkan ada yang masih belum mengetahui bagaimana cara posting produk. Nah, jadi memang di sini kami membahas untuk yang di awal itu, yang memang yang basic-basic dulu ya Bapak Ibu ya, yang memang harus diketahui ataupun yang dikuasai oleh si member tersebut agar bisa melakukan optimasi secara mandiri dengan dongkrak usahanya. Nah, ini salah satu caranya Bapak Ibu, yaitu dengan melakukan postingan produk. Nah, jadi kami selalu mencoba untuk melakukan pengulangan. Nah, jadi memang untuk pengulangan itu ya nggak akan terlalu lama ya Bapak Ibu ya, pengulangan cara posting produk. Nah, nanti di akhir sesi itu bisa kita berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Nah, terkait dengan kendala ataupun permasalahan Bapak Ibu alami di dalam dongkrak usaha. Nah, jadi kami mohon kepada Bapak Ibu ya, kalau memang Bapak Ibu sudah memahami cara posting produk, cukup disimak saja. Nah, karena memang dari segi pesertanya kan kita nggak bisa tahu Bapak Ibu. Sudah sudah apakah memang ada yang baru ataupun yang masih bingung gitu Bapak Ibu ya dalam cara posting produk. Nah, itu disitulah peran kami untuk melakukan penjelasan kembali ya Bapak Ibu ya, untuk pengulangan kembali bagaimana cara posting produk secara mandiri ataupun secara manual. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ya terkait dengan dongkrak usaha dan juga lain-lainnya, boleh langsung saja. Nah, memang di sini banyak ya Bapak Ibu ya, karena memang masih banyak yang belum mengetahui. Jadi kami tadi coba untuk menjelaskan secara singkat terkait cara posting produk. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada kendala terkait dengan dongkrak usaha, kemudian dari WSP juga boleh Bapak Ibu ya, tapi kami sarankan untuk di awal ini coba untuk dongkrak usaha dulu pembukaannya. Jadi kalau ada orang yang nonton rekamannya kan bisa lebih paham lagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Mau tanya Mas Dede, Silakan Pak Fernando. Mas Dede, kalau yang dimaksud dengan alt text di untuk gambar tuh maksudnya si gambarnya dikasih file, dikasih nama keyword ya? Yang mana tadi Pak? Enggak, ini bicarakan yang lain.
Eh, kan ada disebut ada alt text, maksudnya masukkan nama teks di gambar gitu ya. Mungkin maksud Bapak yang seperti ini ya. Yang ini Pak, atau yang mana Pak? Nah gitu IMG alt, nah maksudnya apa ya? IMG ini Pak ya. Iya, Nah ini biasanya ini Pak ya, sama kita tambahkan di sini nama judul keyword kita Pak. Jadi ini salah satu fitur SEO ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau kita upload gambar, kita tambah contohnya ini Bapak Ibu ya, kita upload gambar, kemudian nanti kita isi link halaman websitenya. Nah kemudian kita tambahkan di sini teks alternatif untuk gambar ketika dibuka di browser. Nah jadi bisa dikatakan seperti ini Bapak Ibu ya, apa namanya? Kata kunci juga Pak. Bisa dikatakan kata kunci, dan kami menyarankan untuk IMG ALT ini diusahakan sama dengan judul postingannya. Karena memang agar lebih mudah ya Bapak Ibu ya, agar mudah dikenali juga Bapak Ibu, dan juga sebagai kata kunci dari si gambar tersebut Bapak Ibu. Jadi kalau orang ngetikkan kata kunci, kita anggaplah jasa perbaikan genteng gitu kan. Nah itu nanti kalau orang ngetik, si calon customer kita itu ngetik di pencarian Google, itu gambar kita juga keikut Bapak Ibu. baik Mas Dede. Nah, Terima kasih infonya Mas Dede. sama-sama. Ini kalau di WSP ada gitu ya? USB ada Pak, di gambar ini ada nih Pak. Kemudian di nanti di banner banner nih, nanti Bapak mau pilih banner apa nih? Banner kolom kiri, kolom kanan. Nah, itu biasanya muncul nih Pak, IMGLT nih Pak. Hmm. Dan waktu nge-save gambar juga kan ini choose file. Nah sebelum choose file si gambarnya udah di rename dulu dengan keyword juga bisa ya? Boleh Pak. Kalau bisa Atau sebaik fungsinya sama aja itu? fungsinya sama Pak. Namun kalau bisa Hmm. kan, kalau bisa lebih bagus lagi ya kita tambahkan dua-duanya Pak. Oh, oke Cuman kan oke. kalau Bapak main pakai Maktul kan itu nggak bisa satu-satu kan Pak. Jadi ibaratkan Betul, harus manual. harus manual lagi gitu kan. Nah, jadi memang tergantung ininya Pak. Bapak mau bermain seperti apa? Misalnya secara manual mungkin lebih bagus. Namun kalau pakai Maktul kan itu kan susah Pak. Jadi kita Betul, ya betul. kita ini ya kita akali lagi lah gitu Pak. Kalau di CTR, Nah, di CTR mungkin itu saya belum pelajari juga, Pak. Karena ini saya baru sudah ini apa namanya ngajuin ini, Pak, apa ke kantor kan. Saya minta ngajuin untuk bahan praktik CTR. Nah, mungkin dan beberapa hari ke depan mungkin baru dapat informasi yang jelasnya, Bapak Ibu. Nah, itu nanti kita akan coba praktek dengan CTR juga, Pak. Nah, itu kalau baik, untuk sementara mungkin saya belum ini, Pak, belum bisa beri jawaban yang pasti, Pak. baik, baik. Sama saya ada CTR, ada PSP, ada DU, ada portal kota. Nah, kalau bisa dimainkan semuanya, Pak. Kalau bisa, Pak. Kalau yang di CTR, oh CTR belum tahu ya. CTR mah tuh nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai SEO WA, SEO Denai ya, dengan SEO baca ya. Yang setahu saya bisa kalau nggak salah, Pak. Bisa ya. Bisa, kalau nggak salah bisa, Pak ya. Saya sempat belajar, Terus, saya sempat belajar dulu itu kalau nggak salah bisa itu, Pak. Cuman ada ininya juga itu, apa caranya? Jadi- hmm, terus misalkan nih kita udah posting di DU, Ya, Pak. di deskripsinya, deskripsinya udah kita isi tuh, udah naik. Terus saya mau konten itu mau saya duplikat, tapi ke OSP saya dengan CTR saya tuh tinggal copy paste aja ya. Oh, iya, Pak, bisa. Kalau dari segi kontennya sama, namun dengan domain yang berbeda juga boleh, Pak. Hmm, baik, baik. Kecuali linknya udah dipasang ya, harus Iya, diganti linknya iya, kalau yang betul, link Pak. di dalamnya. Betul, betul, Pak. Oke, oke. Baik, terima kasih Mas Dede. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, silakan terkait dengan ungkap kesal boleh, ataupun platform lainnya USP. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung, masih ragu terkait dengan uh, ungkap usaha, mau minta dijelaskan, langsung saja Bapak Ibu ya. Di bagian mana, di menu apa yang memang masih Bapak Ibu ragu.
ataupun masih bingung. Bang, minta nomor HP-nya. Nah, oke, saya coba PB ya. Jadi untuk saya ya kontak. Nah, 821691820. SDD. Nah, ini kita coba cari lagi. Eh, nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masih bingung ya terkait dengan fitur-fitur yang ada di dongkrak usaha, itu kami sudah menyiapkan video tutorialnya Bapak Ibu, tinggal dilihat saja di sini. Karena di sini saya sudah siapkan ada beberapa fitur seperti cara posting produk di DU, pendaftaran domain mandiri, kemudian cara pendaftaran subdomain 100, cara input iklan baris, meta tag, kemudian input BPP, penggunaan fitur landing page, cara mendaftarkan subdomain, ya, subdomain dongkrak bisnis, kemudian jaksa, cara posting produk dengan fitur duplicate. Nah, jadi ada fitur untuk duplicate ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan ya di sini produk. Nah, di sini ya duplicate. Nah, jadi kalau Bapak Ibu masih bingung apa namanya mau cepat cara posting produk ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kami menyarankan dengan cara fitur duplicate. Namun untuk duplicate ini tetap Bapak Ibu edit ya deskripsinya, kemudian meta deskripsi. Nah, itu yang paling utama yang Bapak Ibu edit agar tidak terjadi yang namanya duplicate content. Nah, ini untuk fitur tombol duplicate ini itu fungsinya hanya untuk menduplikat konten ini saja Bapak Ibu. Nah, jadi di saat kita mau melakukan inspeksi ke Google disarankan untuk mengeditnya kembali. Nah, dari segi gambar, kemudian deskripsi, meta deskripsi itu perlu Bapak Ibu ganti ya agar lebih bagus dan lebih unik lagi postingannya. Jadi kalau semakin unik postingan kita, semakin banyak variasi postingan kita, itu semakin bagus nilainya di robot Google. Nah, itu akan lebih mudah bisa terindeks di pencarian Google. Kemudian ada lagi tadi Bapak Ibu ya, cara posting produk, cara inspeksi ke Google Search Console, kemudian cara upload gambar di deskripsi postingan produk, dan juga penambahan video di dalam postingan dongkrak usaha. Nah, di sini saya sudah siapkan Bapak Ibu ya. Jadi tinggal dipilih dan dipilih dan disimak video-videonya. Sini kita cek tutorial dongkrak usaha. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa dilihat di situ Bapak Ibu ya untuk ke tutorial-tutorial dongkrak usahanya. Ada lagi Bapak Ibu silakan yang mau bertanya ataupun yang masih bingung juga boleh terkait dengan dongkrak usaha platform titik terang lainnya ya seperti WSP. Di kalau Bapak Ibu ini ya. Nah, jadi salah satu ada lagi satu lagi Bapak Ibu ya. Jadi untuk bagi Bapak Ibu yang memiliki dongkrak usaha dan juga WSP itu dongkrak usahanya bisa dijadikan backlink ke dalam website website WSP-nya. Nah, jadi untuk apa namanya? Untuk backlink itu kan kita harus memenuhi kriterianya. Salah satunya eh, website traffic itu memiliki traffic yang real. Nah, jadi di dongkrak usaha itu untuk trafficnya itu sudah sangat bagus sekali Bapak Ibu dan juga real ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah bisa kita jadikan sebagai backlink nantinya ke dalam website WSP kita. Untuk caranya kurang lebih sudah saya siapkan Bapak Ibu untuk videonya ya. Dari kemarin. Nah, di sini ini saya sudah siapkan videonya Bapak Ibu ya di kolom ini saya. Kan saya ambilkan linknya. Nah, di sini ya, saya sudah siapkan videonya. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat nantinya. Bagaimana cara pembuatan apa cara kita menjadikan dongkrak usaha menjadi menjadi backlink untuk WSP kita.
tutorial jadikan PU jadi backlink untuk USB ya. Nah, di sini saya Bapak Ibu lihat ya Bapak Ibu ya, saya Bapak Ibu simak terkait dengan cara apa namanya, cara membuat ataupun menjadikan dongkrak usaha menjadi backlink. Nah, itu bisa sangat bagus sekali Bapak Ibu, juga sangat bermanfaat bagi website WSP kita. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, silakan. Sini sudah lengkap ya Bapak Ibu ya, di channel YouTube saya ini saya sudah siapkan tutorialnya dengan lengkap. Tinggal Bapak Ibu isi saja, maaf, tinggal Bapak Ibu simak dan dari dan saat menyimak itu langsung sambil praktek. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Jadi memang untuk di Zoom Teknis di hari Selasa dan juga Kamis ini Bapak Ibu, kami mengutamakan yang optimasi yang basic ya Bapak Ibu ya. Jadi memang karena pesertanya itu banyak yang ada yang baru, ada yang sudah lama. Nah, itu jadi kami sesuai dengan mandat dari kantor Bapak Ibu. Nah, itu diberikan pengulangan pelatihan untuk optimasi dongkrak usaha yang basic. Nah, salah satu caranya yaitu dengan posting produk. Itu adalah salah satu cara yang paling dasar Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk penggunaan dongkrak usaha itu yang paling mudah ya Bapak Ibu. Untuk pemula itu paling mudah. Nah, jadi karena memang nggak terlalu banyak teknik-tekniknya, berbeda halnya dengan WSP. Kalau WSP kan banyak fitur-fiturnya tuh Bu, Bapak Ibu. Nah, jadi memang perlu kita pahami juga. Jadi untuk pemula kami menyarankan dengan penggunaan dongkrak usaha ini. Kalau dongkrak usaha sendiri sudah nggak perlu di backlink ya Mas. Maksudnya untuk DU Mandiri atau subdomain DU. Nah, jadi kalau untuk yang subdomain itu nggak perlu kita backlink lagi Pak. Karena memang mereka saling berhubungan ya Pak ya. Mereka saling terkait satu sama lainnya. Jadi memang nggak perlu kita lakukan dongkrak usaha itu nggak perlu kita backlink lagi. Malah dongkrak usaha yang backlink ke subdomain-subdomain ini Bapak Ibu. Nah, karena memang sudah apa namanya sudah lama ya Bapak Ibu ya, dari segi umur domainnya aja sudah lama. Sudah inilah sudah berumur ya Bapak Ibu ya. Jadi memang dari segi penilaian Google mungkin DAPA-nya aja sudah itu sudah bagus Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita lakukan pembacklingan. Kemudian sebenarnya apa Ibu ya untuk portal sendiri di apa namanya di titik terang kreatif itu sangat banyak Bapak Ibu. Bukan hanya dongkrak usaha saja. Itu di tahun kemarin itu ada 50 portal. Nah, yang tinggal sekarang ada cuma 5 ya Bapak Ibu ya, yang memang 5 ini yang memang banyak di posting ataupun yang memang banyak didaftar oleh user Bapak Ibu. Nah, jadi saya coba untuk filter kemarin. Nah, memang banyak yang nggak diposting oleh si user. Jadi yang saya pilih itu yang memang banyak diposting oleh user. Dan itu ada 5 domain portal Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai backlink nantinya. Kemudian ada yang KP Indo, Visi Sayo, Takandani, kemudian Utama Kreatif. Nah, ini portal-portal lama nih Bapak Ibu ya. Portal-portal lama yang memang fungsinya sama seperti dongkrak usaha, cuman kalah pamor ya Bapak Ibu. Nah, memang untuk dongkrak usaha itu kan di branding oleh Titik Terang Kreatif, diberikan kelasnya, langsung diberikan juga ini ya pelatihannya. Nah, itu memang dari segi branding mereka untuk dongkrak usaha itu memang ditonjolkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk yang lain-lainnya ini cuma jadinya seperti pelengkap aja Bapak Ibu. Namun eh, khusus yang 5 ini Bapak Ibu itu memang masih banyak yang melakukan postingan produk. Yang jadi member banyak juga Bapak Ibu. Nah, jadi ini salah satu alternatif ya Bapak Ibu ya. Selain untuk usaha, portal-portal ini juga bisa dijadikan sebagai backlink ke dalam akun website WSP-nya. Seperti itu. Jadi bukan hanya dongkrak usaha saja sebenarnya Bapak Ibu.
di titik terang kreatif itu banyak ya untuk portal-portal ini. Belum yang portal kota yang kategori Bapak Ibu. Itu biasanya bisa kita daftar ya untuk dapatkan akun gratisnya. Kuota gratisnya itu kita bisa dapatkan dengan mendaftar di dalam portal kota tersebut. Namun listnya itu banyak Bapak Ibu ya. Ada kurang lebih 200 portal untuk kategori dan juga portal kota. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari situ saja kita sudah bisa membuat backlink ya. Nggak perlu harus ke apa namanya kita bayar-bayar ikut komunitas ini segala macam. Dari segi titik terang kreatif itu sudah menyediakan untuk backlinknya sendiri. Tinggal kita lagi yang mau posting atau mau menggunakan dan juga memanfaatkan portal tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan terkait dengan dongkrak usaha ataupun yang lain-lainnya Bapak Ibu silakan. Nah, di sini saya mau bertanya dari segi pelatihan bersama Mas Rehan Bapak Ibu, apakah sudah menyelesaikan tugasnya Bapak Ibu ya yang mengikuti kelas jadi Raja Google, apakah sudah menyelesaikan tugasnya untuk batch 2 ini? Izin jawab, Mas. Silakan Pak. Ya. Untuk tugas sih, alhamdulillah sudah kita selesaikan lah, sudah saya selesaikan semuanya. Mungkin untuk penambahan-penambahan lainnya saja, gitu. Untuk dari segi traffic dan juga lead-nya udah gimana Pak perkembangannya Pak? Perkembangannya mungkin memang sudah ada yang masuk ya untuk sudah ada yang masuk WhatsApp ya. Tapi memang belum pecah telur nih. Mungkin ada saran atau seperti apa gitu. Tapi kalau kalau postingan sih sudah sesuai dengan yang diarahkan gitu semuanya. Iya. Nah, mungkin saya mau merubah di gambar ya, karena mungkin gambar itu mempengaruhi juga karena dari AI semua sih ada ChatGPT gitu intinya gitu. Jadi sebaiknya mungkin apa gambar yang nyata, real atau seperti apa gitu sarannya menurut Mas Dede biar agak lebih menarik. Kalau dari saya sih, kalau dari ininya Pak, memang bagusnya kan yang real ya Pak ya. Hmm, Nah, jadi iya. kita coba ambil dari Google. Namun kalau Bapak Ibu memang sudah ibaratnya PD-nya dengan penggunaan gambar dari ChatGPT juga boleh gitu kan. Hmm, Namun kan kalau dari ChatGPT kan kesannya nggak real Pak. iya betul sih Nah, memang. kesannya ya, jadi seperti lebih ke ilustrasi aja gitu kan Pak. Nah, Iya, terkadang kan kalau untuk kepercayaan dari calon customer kan ya tergantung ya Pak ya. Mereka memandangnya seperti apa, apakah memang kalau gambarnya ilustrasi mereka tetap percaya atau gimana itu kan dari eh, sisi pandangan dari calon customer tersebut gitu. Dan saya tuh nggak ngebatasin kalau untuk gambar itu harus dari Google gitu kan, karena memang kalau dari ada beberapa gambar yang memang nggak banyak tersedia dari di Google gitu Pak. Contohnya seperti iya, tadi kan jasa benerin atap gitu kan nggak terlalu banyak untuk dari segi gambarnya. Nah hanya beberapa saja seperti ini kan nggak terlalu banyak. iya. Nah jadi untuk alternatifnya kita kembali untuk ini seperti ini. Ini kan Mm-mm. dia lebih ke ini Pak ke AI ya AI tampilannya. ya. Nah jadi kalau memang bagus ya, kalau Bapak Ibu mau merasa dengan bantuan gambar dari AI itu lebih pede, lebih menarik gitu kan. Nah, silakan. Kayak nggak terlalu batasin, Pak. Cuman kalau memang Betul. Mm-mm. eh untuk lebih realnya itu ya bagusnya dari Google kita ngambilnya, Pak. Betul sih, memang sih setiap orang berbeda-beda kayak saya Ya. seperti tadi ketika Mas Dede mengedit gambar yang datuk itu lebih percaya seperti itu sih maksudnya gambarnya daripada seperti AI kayak gini kan yang gembong-gembomen gitu Ah, kan. Lebih percaya yang tadi Mas Dede seperti edit sih seperti itu sih. Jadi oh ini betul kayaknya gitu kan pekerjanya gitu ataupun ah. ininya. Objeknya itu betul gitu kan, Pak. Yang memang mau dicari itu kan itu sesuai gitu, Pak. Iya, iya sih betul sih itu. Ya sih itu aja sih mungkin mungkin ya lebih gambar mungkin ya Iya, karena iya.
belum Jadi jadi berhasil. untuk dari segi traffic dan leadnya udah mulai dapat ya Pak ya, udah mulai datang ya Pak ya. Iya, iya, betul. Sudah ada sih memang gitu. Memang cuman vendor-vendor aja yang belum kita banyak dapatkan gitu. Iya betul sih Pak. Kalau memang kan ya ibaratnya kan yang diterapkan di titik terang kreatif itu kan sebenarnya pemahaman dulu Pak. Jadi kita Oh, diberikan ilmu dulu, kemudian untuk vendornya itu kan nanti bisa menyusul Pak. Nah, baik. seandainya Bapak di sekitaran lingkungan Bapak itu ada yang punya jasa gitu kan, dia dia bisa sebagai vendor. Nah itu kan nanti Bapak bisa coba untuk optimasi, karena kan memang Bapak sudah dibekali ilmu dari titik terang kreatif, Ya, ilmu SEO gitu kan. Nah jadi ya, nanti tinggal Bapak Ibu optimasi dan juga langsung bisa kerjasama dengan uh, vendor-vendor yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian seperti itu. ya, betul, betul. Terima kasih, Mas. Iya, Ya sama-sama Pak. iya. Cara main web share itu bagaimana Mas? Yang ada di menu share web, DU hanya ada satu bookmoro. Nah, yang ini maksud Bapak ya Pak ya, share web. Nah, ini dulu Pak Bapak Ibu ya, ini tinggal satu nih. Nah, dulu ini kurang lebih ada 10 atau 50 itu Pak. Kalau nggak dulu ya, dulu awal-awal ini, awal-awal penggunaan nuker usaha. Cuman ini karena mungkin kayak udah nggak terlalu ini Pak. Tinggal di satu saja bookmoro ini ya. Jadi dulu tinggal di checklist-checklist aja nih Pak. Tek, 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 tek. Dia ada kurang lebih ada 10 atau 50 domain itu. Nah, sekarang cuma tinggal satu. Nah, jadi memang untuk sekarang diganti ke ini kan Pak. Diganti ke ini, list DU ini Pak. Ini kan baru, karena baru ini ya, baru posting. Nah, ini sebenarnya yang ini kalau nggak salah ada 46 ini Pak. Jadi kalau di DU itu ada 1046 ya. 1046. Nah, di share web ini kalau nggak salah ada 46 domain ini. Ya, 46 domain. Nah, sekarang tinggal yang satu aja. Nah, sebenarnya sih itu Pak, apa namanya? eh Lebih ke ini Pak, brandingnya Pak ya. Jadi kalau dulu ada 1000 untuk apa namanya? Branding di Dongkrak Usaha itu bisa di-share ke 1046 website aktif. Nah, untuk 1000-nya kan kita sudah dapatkan di sini Pak. Tuh. Yang ini ya, dia dapatkan 1000 dari sini kan, 100 kali 10 halaman. Nah, kita dapatkan 1000. Kemudian untuk yang 46-nya tadi itu ada di share web ini, Pak. Namun sekarang mungkin untuk rek usaha kan udah apa brandingnya kan udah lebih dari 1000 ya, Pak ya. Nah, saya kurang paham juga kenapa ini sudah ditinggalkan kayaknya Bapak Ibu. Cuman untuk ininya domainnya aja kita nggak tahu nih apakah memang masih berfungsi atau belum. Nah, ini kayaknya nggak ini Bapak Ibu ya. Agak susah diakses di saya. Nah, jadi memang untuk share web ini saya kurang paham juga Pak kenapa nggak diaktifkan lagi, karena memang dulunya itu ada 46 lebih itu 46 lebih domain, karena memang untuk brandingnya itu 1046 website aktif. Nah, di sini 1000-nya ditambah share webnya 46 domain, kurang lebih seperti itu Pak. Ini hanya satu Bookmoro saja ya, ya, karena memang kayaknya brandingnya udah berubah Pak. Jadi untuk saya itu brandingnya nggak ke 1046 lagi, bisa lebih katanya. Tergantung kita lagi Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu dari Bapak Ibu yang ikut ini selain dari Pak Sandi, apa namanya yang mengikuti kelas jadi Raja Google di kotamu, apakah ada kendalanya atau ibaratnya ini masalah yang terjadi gitu Bapak Ibu ya? Masih bingung di bagian apa ininya, apa namanya kendalanya. Nah, itu bisa Bapak Ibu tanyakan ya. Selain dari Pak Sandi di sini yang ikut kelas jadi Raja Google, ada nggak Pak? Bu, Pak Herawan. Ya, Pak. Pak Herawan, Bapak ikut kelas jadi Raja Google?
Iya, Pak. Eh, ya, ya. Saya ke Oh, kelas Google. udah Gimana, sampai Pak? udah sampai mana Pak? Apakah sudah tugasnya sudah diselesaikan atau belum atau Sudah, Pak. sudah ya? Sudah. Dari Tapi si dapat lead sudah dapat lead Pak? ada sudah tapi belum belum closing tapi, Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan dapat leadnya dulu Pak. Ya. Iya, ya, Pak. Dari untuk lead dapat ya Pak ya? Sudah dapat ya Pak? Beberapa yang dapat tapi ada yang negonya kurang pas gitu, Pak. Iya ya. Kalau untuk closing ya itu kami nggak bisa ini Pak ya, nggak bisa ini apa namanya? Nggak bisa nentukan bisa atau ininya gitu. Karena memang itu kan kembali ke kita. Apakah kita sudah punya vendor atau belum gitu kan? Kan ada juga itu Pak kendalanya. Iya, ya, Pak, Yang ya. penting kami menanyakan itu tugasnya apakah sudah selesai. Kalau sudah, apakah sudah mendapatkan traffic dan juga lead. Nah, itu yang mau kami tanyakan agar Kalau bisa trafficnya banyak, Pak. Cuman ininya leadnya leadnya itu apa yang Pak? Yang paling banyak dapat lead Pak. yang mendapat lead itu banyak itu untuk pohon tuh, Pak. Tebang Jasa pohon, Pak. jasa tebang pohon ya Pak. Ya. Ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Tinggal diinikan aja Pak. Dipraktekkan terus ya Pak ya. Ya. Oke, Pak. Ya, terima Terima kasih kasih ya, Pak. Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bagi Bapak Ibu yang menjadi peserta ya di jadi Reja Google. Nah, di sini kami juga ini kan Bapak Ibu ada beberapa cara yang di sini kan Bapak Ibu pasti punya ada kurang lebih 1.000 kuota ya, 1.000 kuota postingan yang diberikan saat Bapak Ibu mendaftar ya. Nah, kami menyarankan untuk memanfaatkan atau memaksimalkan postingan tersebut agar lebih banyak mendapatkan traffic dan lead. Nah, salah satu caranya dengan penggunaan Maktul ya Bapak Ibu ya. Maktul seperti ini ya. Jadi Maktul ini adalah salah satu tools yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat konten secara massal dan juga singkat. Nah, kurang lebih kalau di sini bisa ratusan bahkan ribuan konten tanpa duplikat satu sama lainnya. Nah, itu ada cara kerjanya, ada cara mainnya. Nah, kalau Bapak Ibu berminat itu bisa langsung saja ke CS Titik Terang ya Bapak Ibu ya. Hubungi CS Titik Terang dan langsung kalau Bapak Ibu mau eh, menjadi membernya itu ada dua pilihan kalau nggak salah Bapak Ibu bisa bulanan bahkan ada juga yang tahunan. Nah, untuk harganya mungkin bisa nanti ke CS dan kami sarankan Bapak Ibu coba yang bulanan dulu. Coba bulanan dulu kalau nanti secara tekniknya sudah paham, nah itu baru bisa mungkin Bapak Ibu dapatkan ataupun Bapak gunakan yang untuk tahunan. Nah, ini kalau saya pribadi ke Bapak Ibu harus tahu ya ibaratkan cara penggunaan Maktul ini karena memang sangat berguna sekali untuk memudahkan Bapak Ibu membuat konten. Nah, khususnya bagi Bapak Ibu yang masih bekerja itu karena keterbatasan waktu ya. Jadi kalau menggunakan Maktul itu lebih mudah dan lebih cepat cara kita untuk memposting produk. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya untuk penjelasan informasi dari kami. Maktul ini adalah salah satu tools yang disiapkan oleh Titik Terang Kreatif. Nah, namun untuk aksesannya itu kita harus bikin akun member ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi akun membernya itu kita harus aktifkan dulu ke CS seperti ini. Nanti Bapak Ibu kalau sudah mengaktifkannya itu Bapak Ibu dapatkan akses loginnya ya berupa username dan juga passwordnya nanti. Nah, baru bisa login ke Maktul ini. Seperti ini. Dan untuk hasilnya Bapak Ibu ya, untuk hasil Maktul itu yang sudah saya praktekkan, yang sudah saya posting ke dalam dongkrak usaha, itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini ya, ini saya cobakan. Nah ini hasil dari Maktul nih Bapak Ibu. Jadi tiap-tiap ini gambarnya ini sebenarnya berbeda ya Bapak Ibu ya. Di bagian tengah ini saya bedakan. Kemudian nama filenya saya bedakan juga, nama file gambarnya. Kemudian deskripsinya itu pastinya berbeda juga Bapak Ibu. Antara satu dengan yang lainnya.
Kita contohkan dua ini. Tuh, ini udah kepasang ya. Inilah. Ini ya. Kita lihat di sini harga keripik Sanjay jajanan khas Sumbar. Kemudian di sini keripik Sanjay oleh-oleh asli Bukit Tinggi. Nah, ini kan sebenarnya dari segi eh, tujuannya ataupun maksud dari kalimat ini kan sama nih Bapak Ibu. Cuman kita bermain di ininya, apa namanya sinonimnya Bapak Ibu ya. Keripik Sanjay atau kerupuk Sanjay merupakan makanan tradisional asal Bukit Tinggi Sumatera Barat. Kemudian kudapan otentik Bukit Tinggi ini disebut keripik Sanjay atau kerupuk Sanjay irisan tipis singkong yang digoreng hingga garing. Kudapan Nusantara yang dikenal karena gurihnya serta rasa otentik. Nah, ini sebenarnya kita bermain di konten ini Bapak Ibu ya, sinonimnya. Nah, jadi untuk menghindari yang namanya konten duplikat itu kita bermain di sinonim kalimat deskripsinya Bapak Ibu. Nah, jadi memang dari segi apa namanya untuk ini ya sinonimnya itu bisa kita tambahkan dengan di bagian ini Bapak Ibu ya, di tabel, kemudian numbering. Nah, ini kan salah satu variasi Bapak Ibu ya, variasi konten. Bisa kita tambahkan numbering, buletin, kemudian apa namanya, konten tabel. Nah, ini bisa kita tambahkan sinonim-sinonim yang memang saling berkaitan. Kalau dulu kan dari segi spell tag Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah menggunakan fitur ini ya, namanya spin tag, hampir sama seperti dongkrak usaha seperti Maktul ini, dia ngerendam ya, ngerendam apa namanya, ngerendam sinonim ini. Nah, namun terkadang ada beberapa kalimat yang kurang nyambung Bapak Ibu. Nah, di sini insya Allah dengan Maktul ini bisa lebih ini apa namanya, bahasanya lebih mudah dipahami oleh manusia. Nah, karena memang kan ada beberapa kalimat yang kalau dengan menggunakan robot itu kan dia nggak terlalu memikirkan Bapak Ibu ya. Jadi mereka asal robot kan dia langsung caplok-caplok aja tanpa memikirkan tata bahasa yang mudah dipahami atau enggaknya. Seperti itu. Jadi pastinya antara satu postingan ini dengan postingan lain itu pasti berbeda Bapak Ibu. Jadi diusahakan tetap Bapak Ibu tetap melakukan postingan produk ya secara manual dulu. Nanti dengan penggunaan Maktul itu akan lebih mudah. Jadi kalau Bapak Ibu belum memahami cara posting produk secara manual, masih bingung, masih ragu-ragu, masih belum tahu, nah takutnya kalau Bapak Ibu menggunakan Maktul itu masih nggak bisa Bapak Ibu pahami. Nah, jadi memang kami menekankan di sini Bapak Ibu agar Bapak Ibu mau praktek, praktek secara mandiri terlebih dahulu ya, posting produk secara manual, baru nanti dengan penggunaan Maktul. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan Maktul itu. Ini hasilnya Bapak Ibu ada kurang lebih 40-an dalam satu kali upload posting ke dalam Dongkrak Usaha ini. Nah, ini tergantung Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya kuotanya 1.000, nah itu yang biasanya bisa 5 bulanan itu dalam 3 minggu selesai itu Bapak Ibu. Kalau dengan menggunakan Maktul ini ya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan Maktul. Itu tinggal hubungi CS saja Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan saja ya pertemuan kita di siang hari ini terkait dengan Dongkrak Usaha. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba ini bagi Bapak Ibu ya, cara dengan yang berbeda lagi ya. Mungkin saya coba untuk eh, konfirmasi dulu ke tim Titik Terang Kreatif. Insya Allah kita coba untuk penggunaan fitur landing P3 Multi ini agar lebih variasi lagi Bapak Ibu ya. Apa namanya, Zoom teknis kita ini. Satu lagi Mas ini mau nanya sebentar ya. Silakan, silakan Pak, monggo. Kalau untuk yang Raja Google kan Ya. 10 pertemuan. Nah, ini udah sampai mana kira-kira materinya? Karena mungkin saya Oh, bingung. dari yang setahu saya Pak, ini Mas apa namanya, waktu untuk pertemuan yang keberapa sekarang ini ya? Saya Iya. cek dulu ya.
Iya boleh Pak. Nah, baru masuk ke pertemuan yang ketiga besok ini, Pak. Karena memang di sini ada terjadi ini, Pak, apa namanya? Masih mencari masih menunggu voting jamnya, Pak. Oh gitu. Jadi Ya, Mbak masih pertemuan yang ketiga. masuk yang ketiga kalau nggak salah ya besok ini, Pak. Karena memang kemarin ini kan masuk puasa ya, Pak ya. Jadi ada peserta yang memang eh, seperti yang dari Papua, Pak. Jadi Oh, kalau kita ambil waktunya WIB itu jam 9, di mereka kan biasanya udah lanjut di 2 jam ini ya. Perbedaannya ya 2 jam. Jadi mereka jam 11 gitu Pak nanti ininya. Jadi Pak Mas Rehan ada pertimbangan ke arah sana dan masih menunggu ini Pak apa ya voting ini voting untuk apa namanya kesepakatan jam berapa gitu Pak untuk pertemuan berikutnya Pak. Jadi ditunggu saja ya Pak ya. oh boleh ya. Nah, kemudian nanti kalaupun Bapak Ibu nggak bisa hadir juga, itu kan insya Allah itu ada selalu di ininya Pak, rekamannya ya. Jadi bisa di ini saja. Tapi pembahasannya itu maksudnya bahasanya sudah sampai mana? Apa masih dalam tahap kita mengenali Kalau nggak salah mana? udah ke inspeksi Pak, udah lanjut ke inspeksi dan ini. Oh, Oh, ini. apa namanya? Kemarin itu udah udah minta cari vendor masing-masing Pak, kalau nggak salah Pak. Oh ini. Baik baik ya biar Nah, saya cek nanti di itunya berarti. ya silakan ya Pak ya, dicek aja di sininya Pak, di deskripsinya Pak. Oh baik. Makasih banyak ya. Ya Eh, sama-sama Pak. Silakan Pak, ini tanya Mas Dede, cari solusi Pak, silakan Pak. Pak siapa nih Pak Peri, Pak siapa nih? Oh belum belum bisa penepi nggak apa-apa Pak. Diketikkan aja Pak ya. Cara main web share itu bagaimana Mas? Yang ada di menu share web. Sekarang untuk menu share web ini nggak terlalu ini Pak, karena kan cuma tinggal satu aja Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambahkan, mau mengaktifkan fitur share web ini, tinggal diklik aja nih Pak. Tinggal diklik aja ini, kemudian di submit. Nah, seperti itu aja caranya, Pak. Cuman dulu itu kan di sini ada 46 domain, Pak, kurang lebih ya. Di sini ada 46 domain yang bisa Bapak Ibu aktifkan ke share webnya. Cuman kan sekarang nih tinggal satu aja nih. Nah, tinggal di seperti itu aja, Pak, Bu. Jadi tinggal di klik share web, kemudian diklik checklist seperti ini, baru di submit. Seperti itu aja, kurang cara mainnya. Ada lagi, Pak? Nah, biasanya efeknya ini, Pak, dia akan ke share ke web ini, Pak, ke Boxmoro ini, Pak. Cuman ini nggak bisa saya akses nih Pak nih. Kayak mungkin ininya apa namanya? Nggak tahu juga nih apakah memang dari websitenya dari internet saya yang nggak bisa akses atau gimana ini. Nah saya udah nggak terlalu dapat informasi ini Pak. Biasanya dulu kalau 46 itu Pak kalau ini dulu ya. Karena ini kan banyak nih dulu Bapak Ibu. Nah itu biasanya ke share nih Bapak Ibu. Jadi di Google itu bisa makin banyak nih terindeks. Jadi nggak hanya dari subdomain saja Bapak Ibu, dari segi share web ini dia juga bisa terindeks di pencarian Google. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi dia bisa ke share dan terindeks di Google. Ada lagi Bapak Ibu, silakan sebelum kita tutup. Kalau efeknya ya paling paling cepat ya ini Pak, bisa banyak terindeks Pak kalau dari main share web ini ya. Cuman kan sekarang kan baru tinggal satu tuh Pak, yang Boxmoro aja. Kalau dulu masih banyak tuh ada 46, kemudian tinggal kita pilih tuh mau yang mana kita share webnya. Seperti itu. Dulu ya, kalau yang dulu nggak tahu ya sekarang ini apakah masih sama atau gimana. Nah ya Boxmoro aja nih, baru satu ini. Dulu nggak salah ada 46 domain ini Pak.
Kalau kaitannya sama list share web yang ada di catatan Mas tadi apa ya? Yang mana nih Pak? Kalau kaitan yang mana Pak? List share web, list share web. Kalau list share web yang sekarang yang ini Pak, kalau nggak salah yang dipakai Pak. Di sini list DU ini Pak. Ini nama domainnya. Kemudian di sini ada 100 ya Bapak Ibu ya, 100. Kemudian di sini ada 10 halaman. 100 kali 10 halaman ada kurang lebih 1000 eh, website ya Bapak Ibu ya, hitung-hitungannya. Mas Dede, Ya Pak. mungkin yang dimaksud itu yang KPI Indo web share itu, Oh, yang tadi ya Pak ya. Yang ini yang Pak. portal itu Oh, paling ini. mungkin. Ini biasanya ini Pak, portal ya portal seperti dongkrak usaha Pak. Nah, jadi kalau ya tadi kan saya menyampaikan bahwa dongkrak usaha kan bisa bisa kita jadikan sebagai apa ini Bapak Ibu, backlink ya. Nah, jadi selain dongkrak usaha itu ada beberapa portal-portal lainnya ya yang bisa Bapak Ibu jadikan ini kan apa namanya? Backlink. Nah, beberapanya ada 10 ini Bapak Ibu yang saya sudah coba saya kumpulkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada yang list 200 apa namanya? Portal kategori kategori dan portal kota. Nah, itu juga ada ya Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu jadikan backlink karena kan bisa kita daftarkan untuk menjadi kememberan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk list 200 portal itu mungkin bisa hubungi CS ya. Karena setahu saya itu bisa kita ini kan ya, bisa kita eh, bikin postingan di dalamnya karena kalau kita jadi apa daftar member baru itu biasanya diberikan kuota gratis. Nah, jadi dari kuota gratis itu kita coba posting produk dan nanti kita bisa backlinkkan ke website USP kita. Nama web itu kita masukkan di mana? Apakah postingan produk artikel? Oh, ini. Nah, ini Bapak Ibu ini alamat web yang kita masukkan di mana? Apakah di setiap postingan produk artikel yang kita buat? Ini maksud Bapak alamat web WSP ya. Nah, jadi alamat website WSP kita itu kita sisipkan di dalam postingan masing-masing portal ini Bapak Ibu ya. Kita tambahkan, kemudian nanti kita buat postingan di dalam portal ini, kemudian kita sisipkan nama website kita, kemudian kita arahkan ke WSP. Untuk cara teknisnya sudah saya ini Bapak Ibu ya, ada di eh, YouTube saya ini Bapak Ibu, bisa tinggal dicek aja tutorial cara menjadikan akun usaha menjadi backlink. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu aplikasikan di 10 ini 10 portal ini ataupun yang 200 portal yang portal kategori dan portal kota ya Bapak Ibu ya. Bisa dimulai dengan portal kota yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian. Nah, itu listnya kalau nggak salah ada, cuman saya lupa juga itu listnya. Mungkin bisa ke CS saja Bapak Ibu ya. Tulisnya masing-masing kota itu ada Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu daftar dulu. Itu biasanya kalau daftar diberikan kuota gratis tergantung dari portal kotanya ya. Itu diberikan kuota gratis dan di situ Bapak Ibu bisa posting, posting produk dan jasanya dan lalu diarahkan menuju ke dalam website WSP Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi untuk backlink itu kita nggak harus susah-susah Bapak Ibu. Jadi titik terang kreatif bisa Bapak Ibu. Ini apa namanya Bapak Ibu daftar gitu ya. Nah, boleh Pak nanti saya coba bikinkan ini dulu ya Pak ya. Saya bikinkan halaman landing page-nya. Nah, yang untuk yang ini Bapak Ibu ya, yang 10 ini ya. Jadi kalau yang 200 tadi itu sudah ada sebenarnya Bapak Ibu listnya. Cuman saya nggak tahu nih yang mana ininya ya. Kalau yang saya sendiri coba ini, nah ini ada 10 Bapak Ibu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu pakai yang 200 juga juga lebih bagus lagi Bapak Ibu ya. Itu tinggal di daftar aja ke CS nanti Bapak Ibu. Kalau ini mungkin masih bisa Bapak Ibu tinggal ini saya coba bikinkan landing page-nya dulu nanti saya coba share dan bisa Bapak Ibu daftar nantinya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian mungkin kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi bisa kita cukupkan ya pertemuan kita pada siang hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pada tempatnya dan saya kali lagi saya mengucapkan
selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja Bapak Ibu ya. Saya pamit undur diri dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.